Ustazah Ifrah Sobia. Saya dari SD Gang Fatih. Penghormatan saya kepada Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan bercerita tentang legenda Ahmad Ramana. Tersebutlah sebuah desa yang ribuan misteri dan cerita yang dapat dijadikan tauladan dalam hidup. Cerita yang akan terus dikenang oleh masyarakat di sana dan diceritakan kepada masyarakat yang lainnya juga. Di sana berjajar rumah-rumah gubuk di sepanjang jalannya. Dalam desa itu terkenal seorang pemuda yang tampan, bijak, pandai, rajin, dan berbakti pada orang tua. Kalian tahu nggak nama pemuda itu? Nama pemuda itu adalah Ahmad Ramana. Pemuda yang biasa disapa Ahmad ini sering menyibukkan dirinya dalam sehariannya mencari perutan desa. Ia hanya menamatkan pendidikan dasar di sebuah desa seberang. Walau begitu, ia terus menggali ilmu-ilmu yang terpendam di lingkungannya. Belajar pada Allah, bertanya pada Tuhan, tak ada keputusasaan dalam menjalani hidup. Meski harus makan 2 kali dalam sehari. Baginya, rezeki yang telah ditentukan setelah berusaha dan berdoa. Waktu yang terus berputar membawa Ahmad menjadi pemuda yang disanjung di desanya. Pergaulan yang lebih luas membuat Ahmad lebih mandiri lagi. Apalagi sekarang ia hanya tinggal di sebuah gubuk tua bersama ibunya yang sudah renta. Hasil dari buruh tani mulai terasa kurang dan ini harus segera diatasi oleh Ahmad. Mak, bukan Ahmad tak bisa lagi bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Tapi alangkah baiknya jika Ahmad mencari kerja di luar desa. Kata Ahmad pada suatu sore kepada ibunya sambil memakan ubi rebus dengan duduk beralas tikar tua. Tapi kita masih bisa mencari rezeki di sini, Nak. Jawab ibunya. Ya, Mak, bukan pula aku bosan bekerja seperti di desa. Tapi bukankah bekerja keras itu wajib? Bukankah bekerja itu juga ibadah? Jadi apa salahnya jika aku pergi merantau? Kata Ahmad kepada ibunya. Sambil membelai lembut rambut di kali kepala Ahmad dan memandang dalam-dalam ke anaknya itu, Mak Minah berujar. Haruskah Anda meninggalkan ilmu sendiri di sini dalam kesepian dan dalam kepampaan? Ahmad tersentak dengan kata-kata yang keluar dari bibir ibunya. Mak, bukan begitu maksud Ahmad. Anak mana yang tega meninggalkan ibunya jika kepergiannya tak terlalu mendesak dan bukan untuk kepentingan maknya juga. Mak, Ahmad pergi merantau untuk membahagiakan mak juga agar mak hidup seperti orang lain, hidup bahagia dunia dan akhirat. Seakan hendak bersimpuh dengan meneteskan air mata ketulusan, Ahmad berkata dengan terbata-bata, tapi hati emaknya sedih lagi. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Mak Minah tak bisa lagi menahan keinginan anak satu-satunya dan penyangga hidupnya selama ini. Tempat ia bercerita dan menyunggihkan senyumnya. Hari berganti hari, hingga tibalah saatnya Ahmad pergi merantau dengan perlengkapan seadanya. Ahmad akan pergi ke negeri seberang dan perjalanan akan dilalui dengan kapal air. Rajinlah beribadah di sana, tegarlah dalam berusaha,
hidup di negeri orang harus membawa bekal ilmu dan asal-asalmu. Janganlah mereka membahmu, tapi tularkanlah kebaikan pada mereka. Ujar Mak Minah. Ya Mak, akan amat ingat pesan Mak ini. Sebagai pendamping dalam bekerja, Aman hanya akan pergi beberapa tahun saja dan akan kembali untuk bersama Mak juga. Mak, jaga diri baik-baik ya. Mereka saling melemparkan kata-kata perpisahan sehingga suara siren kapal mulai terdengar. Aman memegang tangan ibunya, memeluk dan mencium kening penuh perhatian. Terakhir ia berlutut untuk mencium kaki ibunya. Akhirnya Aman pamitan dan pergi merantau. Mak Minah masih berdiri di dermaga sambil menatap hilangnya kapal yang ditelan penuh pesanan. Air mata terus bercucuran karena inilah pertama kali mereka berpisah setelah belasan tahun hidup bersama. Ketika hari mulai senja, barulah ibu Aman melangkah gontai menuju ke rumahnya. Kapal terus berlayar di sungai yang jernih dengan lompatan ikan-ikan di dalamnya. Aman sungguh terpesona dengan sungai dan hutan sekelilingnya yang hijau, rimbun, dan anggun. Kini kapal telah membelah lautan menuju ke negeri seberang, negeri idaman Aman, negeri yang akan mewujudkan cita-citanya. Singkat cerita, akhirnya Aman tiba di negeri seberang. Ia bekerja di sebuah saudagar kaya. Ia diterima sebagai tukang pikul barang ke dermaga. Aman bekerja dengan tekun, berdoa dengan ikhlas. Tak lupa ia mendoakan kedua orang tuanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa sudah 10 almanak Aman pergi merantau ke negeri orang. Negeri yang kini telah ditaklukkan oleh ilmu dan nasihat yang pernah diajarkan Mak Minah dulu. Kini, Aman telah menjadi orang terpandang di sana. Ia juga telah menjadi bangsawan setelah mempersunting anak saudagar tempat ia bekerja. Kini, Aman harus mengurus perusahaan mertuanya. Dan itu sangat menyita waktu. Tak ada lagi waktu beribadah. Tak dibutuhkan lagi berdoa. Semua terkikis tergores untuk kemewahan dan kenikmatan dunia. Tanda, Indah rindu akan kampung halaman Tanda. Ujar istri Aman dengan kejujuran ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman yang mewah. Tapi Tanda sibuk sayang, tak ada waktu untuk mendengarkan ini semua. Aman berkilah. Tapi kan Tanda pernah berjanji akan membawa Dinda menuju kampung halaman Tanda dan bertemu ibunda di sana. Bukankah janji harus ditepati? Istri Aman mulai merayu dengan kata-kata manis sehingga luluhlah hati Aman. Dalam kesendiriannya, Aman juga sangat merindukan kampung halamannya. Setelah semua dipersiapkan, berangkatlah sebuah kapal mewah mengarungi lautan menuju ke tanah Rencong, tanah kelahiran tuanku Ahmad Rahmanya. Perlengkapan yang bercukupan dan pengawal yang gagah dan berani turut menyertai pelayaran ini. Tanda, inikah Tanda yang pernah Tanda ceritakan? Inikah sebenarnya yang minta itu? Istri Aman berkata dengan takjub. Iya Dinda, dan sebentar lagi kita akan sampai di sana Tanda. Aman bercerita bahwa dia adalah anak bangsawan dari Bandar Pesang. Setibanya di dermaga kru Pesangan, semua kru dan pengawal turun dan menikmati keindahan alam Pesangan. Mak Minah yang mendengar kepulangan Aman ini dengan bergegas menuju ke dermaga. Tak lupa ia membungkuskan makanan kesukaan anaknya.
rumah. Rasa sakit yang selama ini ia derita seakan sembuh total. Amat anakku. Mak Minah berteriak sambil menyeruak di antara manusia-manusia yang sedang menerima bingkisan dari Ahmad. Ahmad, lihatlah makmu nak. Mak Minah terus berteriak seakan tak mendengar seruan ibunya tersebut, sehingga istrinya berbisik. Kanda, ada ibu tua yang manggil Kanda dengan seruan anak. Siapakah ibu tua itu? Bisik istri Ahmad. Kanda tak kenal Dinda, mungkin penduduk baru di sini. Jawab Ahmad dengan suara yang terdengar oleh Mak Minah. Ahmad, ini makmu nak, ini makmu nak. Mak Minah berkata lagi ketika mereka sudah berhadap-hadapan. Emak, aku tak punya mak seperti kamu. Orang tuaku adalah saudara kaya, bukan fakir sepertimu. Ahmad memberontak dalam dirinya, tetapi demi menjaga wibawanya di hadapan istri dan anak dan pengawal-pengawalnya, ia rela tak mengakui ibunya. Ahmad, ini makmu nak. Lupakan kamu kepada emak. Mak Minah berkata lagi sambil menangis. Aku tak lupa, tapi karena kau bukan orang tuaku, makanya aku tak kenal. Pengawal, seret perempuan ini jauh dari hadapanku. Perintah Ahmad kepada pengawalnya. Lalu beberapa pengawal menyeret Mak Minah. Dengan muka yang basah oleh air mata, Mak Minah berdiri, lalu melemparkan tongkatnya dan berucap, "Ya Allah, jika benar saudara di hadapanku ini Ahmad, maka kutuklah dia menjadi bukit bersama pengawal dan harta bendanya." Doa Mak Minah terhenti ketika petir mulai menyambar. Ahmad tersentak, tapi semua telah terlambat. Doa yang meronta dengan cepat dikabulkan terhadap anaknya yang durhaka, tak mengakui ibunya. Dalam sekejap, Ahmad, istrinya, pengawal-pengawalnya, dan harta bendanya, termasuk kapalnya, menjadi bukit. Sampai sekarang, di desa itu masih terlihat sebuah bukit yang berbentuk kapal yang dinamai Kle Kapal atau Bukit Kapal. Demikian legenda Ahmad Rahmana. Teman-teman, pesan moral dari kisah ini adalah jangan pernah durhakai orang tuamu. Sebaiknya sayangi dan cintai mereka hingga akhir hayatmu. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, sampai sekarang